wa aftalan awe fatwa sapa Imam Nawawi. Nah, fatwa niku gak harus diikuti. Dia enek fatwa, ada dakwah, ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada nasihat, terus ada hukum, macam-macam hukum, terus ada ikrar, ada didakwah. Niku beda-beda. Jadi fatwa niku beda kali hukum, menghukumi. Kalau hukum niku di bahasa Arab qada adalah menetapkan kasus tertentu yang bersifat mengikat, yang bersifat mengharuskan, yang bersifat kudu dieloki. Nah, niku jenenge hukum. Lah yang sudah barang tentu hukum niku hanya yang punya hak adalah pengadilan. Saliyane pengadilan mboten enten. Nah, sebagaimana wonten yang persengketaan, wonten yang gegeran dalam kasus apapun yang kemudian dipun laporaken, persengketa itu dilaporaken datang hakim, datang pengadilan, walaupun keadilan rasanya masih sulit dicari, tapi pengadilan akeh. Lah hukum yang kemudian diputuskan oleh hakim karena persengketaan itu baik cocok dengan mazhabnya orang yang dihukumi atau mazhabnya hakim atau mazhab atau tidak cocok, niku tetap harus dilaksanakan, harus diikuti. Mbah niku salah, mbah bener kudu diikuti. Kalau sudah diputuskan oleh hakim, niku jenenge hukum atau jenenge qada. Makanya kalau ada orang persengketaan, niku wong wedok mengajukan surat, mengajukan cerai, mengajukan pegatan karena ada suatu alasan, baik itu dengan menggunakan saksi bohong, digunakan saksi bohong, utawa jujur, akhirnya dengan hakim diputuskan pegat. Lah kemudian setelahnya dipegat, sing lanang sing wedok rabi maneh. Ini baik menurut mazhab siapa saja cocok atau tidak, setuju atau tidak, niki pegatane dadi. Sing lanang megat utawa ora, niki dadi. Karena dadi artinya resmi, berarti nanti setelahnya dapat iddah, yo malih dadi rabi maneh, oleh rabi maneh. Betul. Jadi jangan terus kita hanya sekedar melok fikih bahwa tolak itu hanya dari suami, sehingga karena suami ini aku ora nolak kok, ya panggah bojoku. Sing lanang muni bojoku utawa ora bojoku, kalau sudah ditetapkan oleh hakim itu berarti jadi, berarti mengko ketika geger rebutan bojo sing menang sing mendapat legalitas dari hakim.
saged paham. Nah, mulane dia jadi hakim ya repot lah. Mungkin hakimnya curang atau tidak itu gak ada hubungannya dengan yang dihukumi, tapi pertanggungjawaban hakim di hadapan Allah. Masalahnya kalau nanti keputusan hakim tersebut dibatalkan, tidak diterima, maka perjalanan kasus di masyarakat tidak akan pernah bisa lerem, tidak akan bisa selesai. Mulane yang ada di dalam kitab fikih ini hanya sekedar rumusan fatwa yang nanti dijadikan bahan pertimbangan hakim di dalam memutuskan hukum. Tapi kalau sudah diputuskan oleh hakim maka resmi jadi. Gini memang di ono wong wedok gugat cerai nang hakim, biasanya buah alasan apa? Nah, terus sing lanang dikai surat panggilan. Ketika dipanggil sampai 2 kali atau 3 kali kok gak datang, langsung diputuskan cerai. Nah, sing lanang aku ora megat kok. Nah, we megat gak megat, kalau sudah diputuskan cerai oleh hakim niki mengikat. Mengikat hukum zahir, mengikat hukum batin. Karena mengikat, nanti setelahnya iddah kok rabi maneh ya wis. Nah, lek sing lanang pertama ngerebut ya enggak bisa. Nah, lho aku ora megat kok, kowe megat gak megat napa dipanggil hakim ora gelem ya ngoten tok. Nah, niki walaupun hakim niku di dalam memberi keputusan dengan menggunakan saksi bohong, saksi zur, niku tetap jadi. Karena orang menggunakan, orang melihat dari saksinya, tapi keputusan hakim itu mengikat. Hakim niku wakili pangeran, luar biasa. Tapi tidak balik itu, kalau nggak adil ya niku urusannya dia dengan Allah Ta'ala. Nah ini terjadi rebutan bojo kaya ngoten niku, sing lanang gak rasa megat, kemudian dirabi maneh wis duwe surat, duwe SIM, nggih pun milik kedua. Iki kenapa? Karena hakim atau pemerintah itu menjadi wali daripada rakyat keseluruhan. Wali berhak menikahkan dan juga berhak memutuskan. Megat ya kok, memisahkan. Mulai memutuskan kan karo gadung tentu. Berhak menyambung, bisa berhak memutus. Niku kekuasaan hakim luar biasa. Nah, lek fatwa mboten. Ati fatwa niku mengkabarkan dengan hak, tapi masalah yang umum. Nah, masalah-masalah yang umum tidak pada kasus seseorang. Jadi memberikan kabar tentang amrin syar'iyyin kalau tidak bersifat ilzam, tidak bersifat mewajibkan, tidak mengikat, itu namanya fatwa. Kalau mengikat itu namanya qadha atau hukum. Nah, ini seperti fatwanya MUI, fatwanya kiai, fatwanya siapapun itu tidak mengikat. Karena tidak mengikat, ya harus diikuti. Makanya ketika ayah mendapatkan kasus atau anak mendapatkan kasus, kemudian dihukumi oleh ayahnya sendiri atau oleh ayahnya anaknya atas nama hakim bahwa anak ayahnya itu salah dan harus dikisos, akhirnya dibunuh. Kalau seperti ini anak tidak mendapat warisan karena memang anak menyebabkan orang tua dikisos, orang tua mati dan bersifat mengikat. Tapi kalau orang tua niku
kisos berdasarkan fatwa daripada anak itu nggak kisos. Kenapa? Fatwa bisa dipakai, bisa tidak, sebab fatwa itu tidak mengikat. Ngoten. Niku lek perkara sing tertentu. Kalau yang dikabarkan itu berita-berita umum yang menuntut perkara umum untuk umum kepada siapapun, kalau memberitakan itu perkara yang maksus, perkara yang bisa dirasa oleh panca indera, seperti sahabat menceritakan kanjeng Nabi dawuh innamal a'malu binniyat. Ini kan berarti perkara umum. Niku namanya riwayat. Itu namanya riwayat. Kalau mengkabarkan dengan hak yang menjadi kewajibannya terhadap orang lain, itu namanya ikrar, pengakuan. Kalau menghabarkan haknya sendiri kepada orang lain, itu namanya dakwah. Dakwah itu menuduh. Kalau menghabarkan haknya orang lain yang menjadi tanggungan orang lain, itu namanya saksi. Jadi menghabarkan haknya orang lain yang menjadi tanggung jawabnya orang lain, itu namanya saksi. Di podo khabari tapi bedo namanya karena melihat kasusnya. Saged beda no. Menghabarkan hak yang menjadi tanggungannya kepada orang lain. Saya telah mempunyai hutang kepada Zaid sekian, itu namanya ikrar, pengakuan. Mengkabarkan hak yang menjadi miliknya terhadap orang lain, Zaid punya hutang kepada saya sekian, itu namanya dakwah. Nah, kalau mengkabarkan Zaid punya hutang pada Umar sekian, itu namanya saksi. Mengkabarkan haknya orang kepada orang lain, itu namanya saksi. Kalau mengkabarkan tentang perkara yang bisa didengar, bisa dirasa panca indera, seperti sahabat mengatakan Rasulullah telah sholat di dalam Ka'bah. Rasulullah telah mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jaroh, berarti namanya riwayat. Mengkabarkan hukum perkara syar'i, arti mengkabarkan tentang perkara syar'i bersifat ilzam karena ada dua orang bersengketa dan diputuskan mengikat, itu namanya hukum atau qadha. Kalau di Indonesia keputusan pengadilan. Kalau menjelaskan tentang hukum syariat seperti kita menjelaskan ngaji ngeten iki, tapi tidak mengikat, itu namanya fatwa. Nah, terus masih ada lagi tentang mengajak seseorang yang tidak ada paksaan. Mengajak seseorang, memberitahukan kebenaran kepada seseorang, meluruskan pendapat seseorang, tapi tidak mengikat, tidak paksaan, tidak merupakan hal yang harus dilaksanakan, itu namanya dakwah. Dakwah bukan dakwah. Di dakwah yang ini diajak-ajak atau nasihat mengendaki baik. Kalau sifatnya itu memaksa, harus ditinggalkan. Nah, itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Mulane nahi mungkar itu karena sifatnya mengikat, harus dilaksanakan, harus dipaksa. Kalau tidak mau, maka itu kewajibannya adalah pemerintah. Dalam hal ini bukan pemerintahnya, tapi harus di dalam undang-undangnya. Makanya nahi mungkar itu yang kalau di Indonesia ini artikan rumusan undang-undang pemerintah itu harus yang undang-undang yang melarang kemungkaran, itu namanya nahi mungkar.
Sebab amar ma'ruf nahi munkar, amar itu perintah yang sifatnya jazim, sifatnya kewajiban. Jadi gak boleh tidak. Al amru bil jazmi. Kalau nahi munkar berarti melarang dengan sifatnya jazmin, mengikrar keharusan, harus diperintah nglakoni kebaikan harus. Nah, ini jenenge amar ma'ruf yang bisa mengharuskan dan bisa mencegah hanya pemerintah. Kalau di Indonesia makanya kita hanya bersifat dakwah itu ya kalau di kongkon yo maju yo ora diomongi di nggo yo terserah gak dinggo yo innalillah mboten tok niku dakwah niku. Seperti ngaji ini sampean gunakno ya alhamdulillah, ora digunakno ya innalillah, dirungokno alhamdulillah, gak dirungokno ya masyaallah, hanya itu saja. Enggak ada ikatan sing gak ngrungokno terus di tempilingi terus di paksa, enggak melaksanakan terus di penjara, enggak ada. Itu namanya dakwah. Makanya yang ada di kiai-kiai semuanya ini bukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi hanya sekedar dakwah saja yang ada. Pun wa afta Nawawi, di fatwa ini mengkabarkan hukum syariat tapi tidak mengikat. Makanya fatwa MUI demikian masyarakat apa harus mengikuti? Tidak. Masyarakat gak ngikuti gak apa-apa. Nah, gak harus. Hanya saja kalau memang itu benar cara syariat dan masyarakat percaya itu benar, ya harus melaksanakan, bukan karena fatwanya MUI tapi karena itu merupakan kebenaran yang harus diikuti, gitu. Karena semuanya orang kan harus mengikuti kebenaran, menjauhi hal yang salah, baik itu dari MUI atau dari lainnya. Gitu. Nah, perlu kita pahami. Ora terus mari ngono. Fatwa MUI itu mesti benar harus diikuti, tidak ada itu. Lah ngono gunane apa? Ya gunane yang jelasno ngono iku mang. Cuma biasanya digawe. Kemudian fatwanya terus digawe ilzam oleh pemerintah, undang-undang. Nah niku jadine ora krana fatwa tapi krana undang-undang ini. Undang-undang ini kuwi sing marakno wajib. Ngoten. Imam Nawawi berfatwa bi annahu law istakhdama ibna bintihi lazimahu ujratuhu ila bulughihi wa rusdihi wa illam yukrihu. Waduh niki abot. Lek ono embah dari ibu, mbah dari ibu menyuruh cucunya untuk melayaninya, menyuruh cucunya berarti anaknya anak wadon disuruh berkhidmat kondisi jeding. Itu zaman biyen tapi itu sore nang saat ini harus kan ngusungi banyu atau tongkon apa lah ya. Kon umpah niku lek bocah sing cilik durung balik dan utawa balik tapi durung ora bener niku wong tuane mbah niku mang wajib nggawe ongkos. Paham? Nah iki hati lek ono mbah sangka ibu lain nek sangka bapak niku dadi wali, lek wali mboten. Nah iki kan mbah sangka ibu niku sanes wali. Hati mbah sangka ibu berarti bapak ibu atau mbok ibu ngongkon cucu atau bisa dikatakan ngongkon anak wadon. Lek sik cilik durung balik utawa balik tapi ora bener niki wong tuwa wajib ngekei ongkos.
wajib bayari walaupun tidak memaksa. Ini gak penak kon cah cilik niku, penak kon wis gedhe ae wis tuwa ae. Tapi sing tuwek ora gelem. Sing gelem sing cilik tapi sing ngongkon wajib memberi ongkos. Karena apa? Kita wajib menjaga kemerdekaan seseorang di dalam menggunakan haknya sendiri. Di wong niku merdeka.